Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya padang rumput, kebiasaan, adat, dan watak. Sedangkan dalam arti jamaknya, etika merupakan kebiasaan. Etika sendiri berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kata yang dekat dengan etika yaitu moral. Moral adalah kata dari bahasa Indonesia dari nama latinnya yaitu mores yang artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Sedangkan etika sendiri bersifat teori, dan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruknya tindakan seseorang. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket. Etiket artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etiket dan etika. Selanjutnya adalah norma-norma yang meliputi 1. Norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, maka nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam moral, normalitas, dan norma etika. Sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah norma hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala hukum yang maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma sosial, norma hukum, dan harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika. Moral merupakan suatu norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Pengertian etika. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama itu ada metafisika atau ontologi, yang kedua ada aksiologi, yang ketiga ada epistemologi. Dari beberapa cabang tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis itu mempertanyakan tentang segala sesuatu yang ada. Selain mempertanyakan segala sesuatu yang ada, filsafat teoritis juga berusaha untuk mencari jawaban dari segala sesuatu tersebut, meliputi hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas yang merupakan keseluruhan dari ilmu pengetahuan, apa yang kita pelajari, transenden dan sebagainya. Yang kedua ada filsafat praktis. Filsafat praktis membahas tentang bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena apa yang kita pelajari itu menggerakkan kehidupan. Etika itu sendiri merupakan cabang dari filsafat aksiologi. Etika merupakan ukuran tentang baik atau buruknya tindakan manusia dan berbicara tentang nilai dan norma moral manusia dalam hidupnya. Etika menurut Ki Hajar Dewantara merupakan ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia, teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Sedangkan menurut W. Frankena, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau kefilsafatan moralitas. Yang terakhir, etika menurut W. Lilly, etika sebagai cabang ilmu normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah itu baik atau buruk dan benar atau salah. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional menentukan mengenai terwujudnya sikap dan perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok. Moral. Yang pertama, guna memahami etika, maka perlu membedakan dengan moral.
Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Yang kedua, sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk peraturan, perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Yang ketiga, moral menyangkut nilai dan norma. Bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Yang keempat, moral memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Yang kelima, tujuan diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan. Perbuatan dikehendaki karena mempunyai nilai. Yang keenam, nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Dalam usaha perwujudannya dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma. Moralitas. 1. Moralitas kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Yang kedua, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Misalkan, moralitas perbuatan seseorang yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan tertentu atau mengenal baik buruknya perbuatan itu. Yang ketiga, pengertian tentang baik buruk merupakan sesuatu yang umum, sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal. Karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Yang keempat, moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial, kesadaran individu berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Selanjutnya di sini moralitas berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peran etika sangat penting. Yang pertama, membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Yang kedua, etika berperan sebagai refleksi kritis terhadap moralitas. Di sini orang bertindak sesuai dengan moralitas. Contohnya, pada KUH Pidana pasal 51 ayat 1 disitu menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu, maka tidak akan dapat dipidana. Menurut undang-undang, membunuh orang itu dilarang. Tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi dan di bawah pimpinan komandan, kemudian komandan tersebut memberikan perintah aba-aba untuk menembak, dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati atau meninggal, maka Anda tidak dapat dihukum karena perbuatan tersebut hanya menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak akan itu. Selanjutnya, peran etika yang ketiga yaitu membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu menuntun orang agar menjadi baik dan bersikap etis atau tidak munafik. Lalu juga mengutamakan kejujuran dan kebenaran, tidak merugikan orang lain, dan memainkan peran yang sangat sentral. Sistem etika. Yang pertama ada etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Selanjutnya yakni ada etika khusus. Etika khusus merupakan etika yang membahas tentang prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Lalu ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan pada baik dan buruknya yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yakni terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Lalu jenis etika selanjutnya ada etika khusus. Etika khusus sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada etika individual, di mana etika ini membahas kewajibannya terhadap diri sendiri. Lalu ada etika sosial. Etika sosial merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat dan juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia.
Etika sosial juga membicarakan tentang norma-norma moral seperti profesi, politik, etika keluarga, dan juga etika lingkungan hidup. Lalu ada etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis dan juga sikap pola perilaku manusia. Dan yang terakhir ada etika normatif, berusaha menerapkan berbagai sikap dengan pola perilaku yang seharusnya dilakukan dan dimiliki oleh manusia. Etika normatif juga berbicara mengenai norma-norma dan menuntun tingkah laku manusia, memberi penilaian dan juga himbauan untuk bertindak lebih baik dan bertindak seharusnya berdasarkan dengan norma-norma yang sudah ada. Selanjutnya yaitu norma-norma. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur tingkah laku manusia. Artinya, norma itu merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia, baik buruknya sesuai dengan etis atau moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, ditemukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang memberikan pedoman, patokan, dan juga ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang kita lakukan. Menaati norma-norma dengan sebaik-baiknya maka tidak akan mengorbankan dan juga merugikan kepentingan orang lain dan juga kepentingan diri sendiri. Ada 4 norma-norma yang mengatur masyarakat. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua yaitu ada norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat yaitu norma hukum. Norma agama berpangkal pada kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Apabila melanggar norma ini berarti melanggar perintah dari Tuhan. Yang kedua norma kesusilaan berpangkal pada hati nurani diri sendiri. Apabila melanggar norma ini maka melanggar perasaan diri sendiri. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma ini timbul atau ada dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran norma kesopanan itu bisa mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan maupun dicela oleh semua anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu norma hukum. Meskipun terdapat norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan, norma hukum sangat berperan penting juga dalam kehidupan masyarakat karena norma ini itu sudah dituntut tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum.